Selamat pagi kawan-kawan semuanya. Betapa pentingnya tumbuhan lumut untuk kehidupan. Dan saya sekarang akan memberikan tutorial betapa pentingnya lumut air untuk kehidupan tanaman di bumi ini. Mari kawan, sahabat-sahabat semuanya, kita simak unggahan video saya. Semoga bermanfaat. Dan tak lupa, saya mohon subscribe, like, dan komennya agar channel saya lebih berkembang dan saya akan memberikan tutorial yang bermanfaat. Di sini saya mempunyai dua contoh tumbuhan lumut yang biasa saya menyebut sebagai lumut air yang saya budidayakan untuk keperluan tanaman saya sendiri. Saya menyebutnya sebagai lumut air. Ini saya menyebutnya sebagai lumut air, kawan. Dan yang kedua, ini saya ada contoh. Ini adalah tumbuhan lumut yang menurut bahasa kita, bahasa Indonesia adalah tumbuhan lumut hati. Nah, tumbuhan lumut hati ini mampu hidup di tempat kayu-kayu yang lapuk, di lahan-lahan yang lembab, di dinding-dinding batu, dinding-dinding tebing, dinding-dinding tembok, juga di lantai-lantai paving dan sebagainya. Nah, ini di paving. Ini namanya lumut hati. Betapa pentingnya tumbuhan lumut ini untuk kehidupan tanaman di muka bumi. Kenapa saya mengatakannya demikian? Ada beberapa fungsi dan kegunaan tumbuhan lumut. Namun sebelumnya saya akan juga memberi informasi tentang tumbuhan lumut. Tumbuhan lumut yang kita kenal ada 3 jenis. Nah, ini saya katakan saja yang tumbuhan lumut air dan tumbuhan lumut hati. Nah, saya sudah punya 2 contohnya di sini. Sedangkan spesies daripada tumbuhan lumut itu sendiri di dunia itu jumlahnya puluhan ribu, kawan. Tumbuhan lumut mempunyai fungsi. 1. Tumbuhan lumut itu mampu menyediakan air di saat musim kemarau. 2. Tumbuhan lumut itu mampu mengontrol ekosistem yang ada di sekitarnya. Yang ketiga, tumbuhan lumut itu mampu mengawal atau mengontrol erosi atau abrasi. Yang keempat, tumbuhan lumut itu mampu menyerap polutan. Dan sifat-sifat tumbuhan lumut itu mampu hidup di suatu tempat di mana tempat itu tumbuhan lain tidak mampu untuk hidup atau tidak senang untuk hidup. Tumbuhan lumut mampu untuk hidup di suatu tempat yang tumbuhan lain tidak mampu untuk hidup. Nah, kemudian yang kedua, ketika lumut itu tumbuh di suatu tempat, nah dari situlah tumbuhan-tumbuhan yang lain itu akan mengikut kemudian. Jadi ketika tumbuhan lumut tumbuh di tebing-tebing, akhirnya tebing tersebut bisa ditumbuhi tumbuhan lain.
Bahkan tumbuhan-tumbuhan yang sebelumnya tidak bisa hidup karena ditumbuhi lumut, tumbuhan lain bisa hidup. Bahkan tumbuhan-tumbuhan tua atau tumbuhan yang berakar tunggang seperti tutorial unggahan video saya yang telah lalu. Oleh sebab itu kawan, saya menyatakan walaupun saya bukan ahlinya, bahwa tumbuhan lumut itu menurut saya adalah tumbuhan yang pertama kali hidup di muka bumi. Karena mengingat fungsinya tumbuhan lumut seperti itu untuk tanaman. Jadi selama ini kita semua yang maaf bagi yang belum memahami tentang tumbuhan lumut. Kadang-kadang saya berpikir itu tragis bagi kita, baik yang menyayangi tanaman, yang hobi tanaman, atau sekalipun tidak hobi pada tanaman. Itu tragis sekali kalau tidak mengetahui fungsi dan kegunaan tumbuhan lumut. Di antara kita, maaf, kadang-kadang tumbuhan lumut itu hanya sebagai tumbuhan yang menjijikkan. Padahal tumbuhan lumut itu sebenarnya adalah tumbuhan yang mampu mengawali hidup lebih dahulu daripada tumbuhan lain. Jadi di dunia tanaman ini sekiranya dari dahulu kala tidak adanya tumbuhan lumut, mungkin tanaman-tanaman yang lain yang kita konsumsi adalah tidak bisa hidup. Karena tumbuhan lumut itu mampu mengawali pertumbuhan tanaman lebih dahulu, kemudian tanaman-tanaman yang lain itu mengikut pertumbuhannya. Lumut air ini yang biasa saya budidayakan, katakan ini lumut air. Nah, tumbuhan lumut ini yang biasa kita sebut dalam bahasa kita sebagai tumbuhan yang seperti spons bentuknya. Tumbuhan lumut tidak mempunyai akar, daun, batang yang jelas. Tetapi ketika tumbuhan lumut ini menempel di suatu tempat, tumbuhan lumut ini mampu menyerap hara. Dan tumbuhan lumut ini pun juga membutuhkan proses fotosintesis. Juga membutuhkan air. Walaupun di musim kemarau, tumbuhan lumut darat ini juga mampu menyediakan air bagi tanaman di sekitarnya. Oleh sebab itu kawan, ketika kita budidaya di dalam pot, mengapa saya menggunakan tumbuhan lumut untuk pupuk? Karena itu semua adalah implementasi dari alam yang luas. Ketika kita menjumpai pohon-pohon di alam yang luas, pohon-pohon di hutan-hutan. Mengapa pohon-pohon di alam yang luas bisa subur? Ternyata kawan, di sekitar pohon-pohon di hutan-hutan yang tempatnya lembab itu adalah banyak ditumbuhi lumut-lumut. Nah, dari situlah lumut-lumut itu mampu mengontrol ekosistem di sekitarnya, mampu menyediakan air di saat musim kemarau, dan mampu menyerap polutan. Nah, dari sinilah, awal sinilah saya berpikir betapa pentingnya lumut air. Saya implementasikan di dalam pot. Saya gunakan untuk pupuk, sebab di dalam pot segala unsur hara yang diperlukan oleh tanaman pot tentu harus kita yang menyediakannya. Jadi kawan, ketika kita mempunyai sebuah tanaman, ketika kita hobi pada sebuah tanaman, begitu tragisnya kalau kita sendiri itu tidak mengerti dan tidak tahu tentang betapa pentingnya lumut air untuk tanaman, terutama tanaman yang kita budidayakan di dalam pot atau di dalam polybag.
Semoga sahabat-sahabat semuanya bisa memahami apa yang saya tutorialkan, tetapi sekiranya kurang jelas, bisa sahabat-sahabat semuanya tanyakan langsung di kolom komen. Betapa pentingnya lumut air ini untuk tanaman. Sekali lagi saya ulang, sahabat-sahabat semuanya menyukai tanaman, hobi dalam tanaman. Tetapi kalau tidak mengerti fungsi dari lumut untuk tanaman, saya berpikir itu adalah tragis. Sebab lumut itu mampu mengontrol ekosistem di sekitarnya, mampu menyerap polutan, mampu menyediakan air di saat musim kemarau. Inilah pentingnya tumbuhan lumut untuk tanaman tabu lampot. Walaupun toh selama ini sudah banyak teknologi dan sebuah rekayasa teknologi, sebuah tumbuhan itu bisa hidup walaupun tanpa lumut. Tetapi saya tetap meyakini dengan proses alam, dengan proses implementasi saya dari alam yang luas, walaupun hanya implementasi di pot, saya cukup senang dengan kondisi tanaman saya. Tumbuh subur, saya pupuk dengan NPK 1616 dan saya aplikasi dengan lumut-lumut yang telah saya budidayakan. Untuk membudidayakan yang lebih mudah adalah lumut air, kawan. Sedangkan lumut darat ini adalah lumut hati yang kita sering-sering saya sebut juga bisa dibudidayakan, tetapi lebih mudah lumut air daripada lumut hati. Lumut hati ini tidak bisa hidup di dalam lingkungan air seperti lumut air ini. Jadi lumut hati ini butuh kelembapan, juga butuh air, tetapi hidupnya adalah menempel di sebuah benda, dinding-dinding, paving, atau kayu-kayu yang lapuk. Jadi spesies lumut ini saya ulang sekali lagi, jumlahnya ribuan di dunia ini. Ini adalah satu contohnya. Ini adalah paving yang ditumbuhi lumut darat atau kita sebut biasa lumut hati yang saya tutorialkan tadi. Ini adalah polybag, kawan. Ini adalah polybag, kemudian ini ditumbuhi tumbuhan liar. Ini tumbuhan liar, saya tidak tahu entah apa ini namanya. Kira tingginya itu ada 1 meter lebih tumbuhan liar. Tumbuhan liar ini dengan sendirinya tumbuh di dalam polybag yang telah saya isi media tanah. Ini tidak saya pupuk apapun, cuma saya siram air agar lumutnya juga tumbuh di saat kemarau. Walaupun toh lumut sendiri itu mampu menyediakan air, ini tanaman ini tetap saya siram. Ternyata begitu suburnya tanaman liar ini. Coba kawan kita angkat. Ini hanya sebagai bukti bahwa implementasi saya seperti di alam luar. Seperti ini, kawan. Betapa suburnya lumut air ini, lumut darat maksud saya, untuk pertumbuhan tanaman. Walaupun ini tanaman liar. Jadi sedikit sebagai bukti seperti tutorial saya yang telah lalu, bahwa ketika ditumbuhi lumut di dinding batu pun itu bisa ditumbuhi tanaman liar. Seperti di sini untuk memperjelas lagi bahwa betapa pentingnya lumut air untuk pertumbuhan tanaman dari awal kehidupan tanaman itu sendiri.
Demikianlah sahabat semuanya tutorial dari saya tentang fungsi dan pentingnya tumbuhan lumut. Walaupun di sini saya juga minta maaf karena ini sepenuhnya adalah bukan ahli saya, dan untuk lebih jelasnya kawan-kawan juga bisa menanyakan saya di kolom komen, atau kawan bisa membuka akses mengenai tumbuhan lumut yang sekarang sudah tersedia di media-media yang lebih canggih. Bagi saya, untuk sahabat-sahabat semuanya atau yang menyukai tanaman atau yang tidak menyukai tanaman, itu sangatlah tragis kalau tidak mengerti tentang fungsi tumbuhan lumut. Sebab tumbuhan lumut itu pada dasarnya adalah mengawali pertumbuhan segala tanaman di muka bumi ini. Semoga tutorial saya bermanfaat. Sebagai manusia mungkin banyak kesilapan dari kata saya yang kurang berkenan di hati sahabat-sahabat semuanya. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kata, wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.